Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur Allah yang baik yang sudah memimpin hidup kami dan bahkan memberikan kesempatan kami bisa datang ke dalam rumah Tuhan, memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Biarlah pujian pengagungan kami hanya Tuhan disukakan. Dan tibalah saatnya Tuhan, kami juga akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, bentuklah kami, biarlah kami diberikan hikmat untuk mengerti akan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Dan bahkan dengan pertolongan Tuhan, mampukan kami untuk menghidupkan firman-Mu di dalam hidup kami. Inilah doa kami, syukur kami, yang kami naikkan demi nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Ya sudah lama ya, hampir 2 tahun kita ibadah secara streaming maupun online. Harapan saya semoga setiap kita di dalam keadaan baik. Dan hari ini kita akan masuk satu tema, yaitu mendukakan Roh Kudus yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 30. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus 4 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saya ulang satu kali lagi. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam ayat 17 sampai 32, kita bisa melihat bahwa ini merupakan kesimpulan atau tuntutan terakhir daripada Rasul Paulus ya, pada waktu dia memaparkan tentang relasi ya dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dan ada 2 kondisi yang dipertentangkan di dalamnya yang sudah dikhotbahkan beberapa minggu yang lalu, yaitu bagaimana hidup sebagai manusia lama dan juga bagaimana hidup sebagai manusia yang baru. Dan di ayat 23 sampai 24 kita juga bisa melihat bahwa Paulus menekankan ya supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita, itu yang pertama. Dan kedua yaitu di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Nah, mengapa ini harus dilakukan? Karena inilah dasar supaya kita, yang pertama, kita bisa memiliki relasi yang baik dengan sesama, dan yang kedua kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan kita yang ketiga kita bisa memikirkan pekerjaan Tuhan dengan lebih luas. Nah, pada waktu semua ini bisa dikerjakan, maka Rasul Paulus dia memberikan perintah yang terakhir yang terdapat di dalam ayat 30 yang tadi saya sudah bacakan. Dan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apa itu mendukakan Roh Kudus? Secara harafiah, janganlah mendukakan Allah Roh Kudus, artinya jangan membuat Roh Kudus sedih, jangan membuat Roh Kudus berduka. Nah, kata mendukakan di sini artinya menyebabkan rasa sakit, menyebabkan duka, atau menimpakan kesedihan. Dengan kata lain, mendukakan itu adalah membuat sedih, menyusahkan hati. Dan bahkan kalimat ini diberikan dalam bentuk present tense, artinya kita berhentilah mendukakan Roh Kudus. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, bila mana kita mendukakan Roh Kudus? Kapan kita mendukakan Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kita percaya kepada Yesus, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka yang pertama, hati kita, pikiran kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Lalu yang kedua, Roh Kudus membuat kita menjadi manusia yang baru menurut kehendak daripada Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Lalu yang ketiga, di dalam ayat 30 kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan bahkan akhirnya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Walaupun demikian, kita sudah percaya kepada Kristus, kita masih bisa masih punya kesempatan, masih bisa berbuat dosa, bisa hidup di dalam dosa. Pada waktu kita hidup di dalam dosa dan kita hidup dengan perbuatan manusia yang lama, pada waktu itulah kita mendukakan Roh Kudus. Ketika kita masih hidup seperti orang yang tidak mengenal kepada Tuhan, dengan pikiran kita yang sia-sia, dengan pengertian kita yang gelap, kita mendukakan Roh Kudus. Ketika kita masih hidup jauh dari persekutuan dengan Allah, oleh apa? Oleh karena kebodohan kita, karena kedegilan hati kita, kita mendukakan Roh Kudus. Ketika kita masih hidup
dengan hawa nafsu kita dan kita melakukan segala macam kecemaran, kita mendukakan Roh Kudus. Ketika kita masih menyimpan dusta, kita berkata bohong, kita berkata tidak benar, kita munafik, kita bukan saja munafik, tapi kita berpura-pura, lain di hati, lain di mulut, kita tidak berkata benar, dan kita membiarkan orang juga berkata tidak benar, maka pada waktu itu kita mendukakan Roh Kudus. Yang pemarah tetap pemarah, ya. Bukan saja pemarah, tapi apa? Yang mencuri tetap mencuri, yang berkata kotor tetap berkata kotor. Pada waktu itulah kita mendukakan Roh Kudus. Ketika kita masih ada di dalam kepahitan, kegeraman, lalu apa, pertikaian, dan fitnah, dan segala kejahatan yang lainnya, kita mendukakan Roh Kudus. Ketika kita masih melakukan semua hal itu, pada saat itulah kita mendukakan Roh Kudus. Nah, itu adalah bagian yang kedua, ya, kapan kita mendukakan Roh Kudus. Pada saat kita melakukan dosa-dosa itu, kita mendukakan Roh Kudus. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa jangan mendukakan Roh Kudus? Yang pertama adalah Roh Kudus itu adalah Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam ayat 30, di sana Paulus mengatakan Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus Allah, yang di dalam secara literal itu artinya Roh Kudus milik Allah. Jadi yang dimaksud Paulus, Roh Kudus adalah rohnya Allah, rohnya Yesus Kristus. Ini berarti Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus itu sehakikat dengan Allah Bapa, Roh Kudus juga sehakikat dengan Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Kalau Allah Bapa itu adalah pencipta dunia dan segala isinya, maka Roh Kudus itu adalah pencipta. Kalau Allah Bapa itu adalah Maha Kuasa, Dia menciptakan segala sesuatu dengan sekali berfirman, maka Roh Kudus itu juga adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau Allah Bapa itu adalah panjang sabar terhadap manusia yang melakukan pelanggaran, terhadap manusia yang berdosa, maka Roh Kudus juga panjang sabar. Kalau Yesus Kristus itu adalah lemah lembut, maka Roh Kudus juga lemah lembut. Kalau Yesus itu rendah hati, Yesus Kristus itu maha murah, maka Roh Kudus itu lemah lembut dan juga maha murah. Kalau Yesus itu sanggup melakukan mukjizat, Dia sanggup menolong, Dia sanggup membantu, maka Roh Kudus itu juga adalah Allah yang sanggup melakukan mukjizat, Dia sanggup menolong, Dia sanggup membantu, dan lain sebagainya. Itulah Allah Roh Kudus. Roh Kudus bukan saja Allah, tapi Dia adalah juga pribadi. Kalau Dia pribadi, Dia bisa berpikir, Dia bisa merasa, Dia bisa berkehendak. Kalau Dia memiliki perasaan, maka Dia bisa disenangkan, Dia bisa didukakan. Dia bukan benda, Dia bukan sekedar kuasa, tapi Roh Kudus itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah pribadi. Kalau Dia Allah, kalau Dia pribadi, maka Dia layak dihormati. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menghormati Allah Bapa, bagaimana kita menghormati Allah Anak, Yesus Kristus, maka kita perlu juga menghormati Allah Roh Kudus. Kalau kita mau taat ya kepada Allah Bapa, ya saya mau taat kepada Allah Anak, Yesus Kristus, kita juga harus taat kepada Roh Kudus. Kalau kita mau melakukan segala sesuatunya, ya hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, apapun yang kita miliki, ya untuk menyenangkan hati Bapa, untuk menyenangkan hati Yesus Kristus, maka kita juga harus melakukannya untuk menyenangkan hati daripada Roh Kudus. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang kedua, mengapa janganlah mendukakan Roh Kudus? Yaitu karena Roh Kudus telah memeteraikan orang percaya. Nah, di dalam kebudayaan perjanjian lama, ya, tanda meterai yang diberikan kepada seseorang itu menyatakan yang pertama adalah tanda milik orang yang memberikan tanda itu atau meterai itu. Kalau ada satu barang atau mungkin binatang, ya kalau menurut kita berharga ataupun mungkin manusia dicap, diberikan meterai, artinya ini adalah milik saya. Lalu yang kedua, untuk menandai sesuatu yang dihargai. Ya kalau berharga pasti dicap lah, dimeterai. Surat kita aja kalau berharga, misalnya surat kontrak perjanjian kita apa? Kita beri cap, kita beri meterai. Lalu ketiga, untuk menjamin
sifat asli dari suatu benda atau semacam bukti pengenal. Contoh misalnya, Yehuda anak Yakub, ya, dia punya menantu. Menantunya hidup dengan dia karena dia menikah dengan anak Yehuda, meninggal dunia. Ya, untuk meneruskan keturunan karena dia belum punya keturunan, berikan anak yang kedua, lalu meninggal juga. Ya, ada anak yang lain, dia takut dikasih nanti mati lagi nih. Singkat ceritanya menantunya itu keluar daripada rumah. Suatu saat Yehuda, ya, dia datang kepada perempuan asusila yang sebenarnya itu adalah menantunya, dia tidak tahu, ya. Dia bertransaksi, ya. Lalu diberikan tanggungan. Itu ada 3 barang yang diberikan. Satu itu diberikan itu adalah cap meterainya, kedua adalah kalungnya, ketiga adalah tongkatnya. Mereka setuju, mereka deal. Akhirnya Yehuda menghampiri perempuan itu. Singkat ceritanya, perempuan itu hamil. Tapi Yehuda tidak tahu bahwa perempuan itu hamil dan dia tidak tahu bahwa perempuan itu adalah menantunya. Ya, akhirnya Yehuda ingin mengambil barang tanggungannya itu, yaitu 3 barang tadi, itu cap meterai, lalu kalungnya, lalu tongkatnya. Maka dia kirimkan seekor anak kambing untuk mengambil barang tanggungannya itu. Tapi perempuan itu akhirnya tidak diketemukan. Ya, jadi ini satu barang, ya, yang diberikan, ya, untuk sebagai jaminan. Contoh yang lain, ya. Untuk menjamin sifat asli dari suatu benda atau semacam bukti pengenal. Contohnya misalnya Isabel, ya, istri daripada Ahab. Ahab ini bersitegang dengan Nabot, ya. Nabot ini Ahab ini menginginkan kebun daripada Nabot, tapi karena ini warisan tidak boleh dijual, ya, akhirnya Ahab tidak mendapatkan. Hatinya gundah gulana. Lalu diketahui oleh Isabel, ya. Lalu dia bersiasat. Dia menuliskan surat. Ya, dia tuliskan surat atas nama raja, lalu dimeteraikan, dicap dengan meterai raja. Ya, lalu dikirimkan kepada tua-tua dan kepada pemuka. Ya, dikirimkan. Akhirnya singkat ceritanya Nabot ini dihukum mati. Nah, untuk menjamin keaslian daripada surat itu maka dicap dengan meterai raja. Lalu yang keempat di dalam kebudayaan perjanjian lama itu adalah untuk menjamin keamanan. Ini berkaitan dengan tanda milik yang pertama tadi. Itu meterai juga menjamin keamanan dari satu barang. Kalau di stempel, kalau sudah dicap, ya, diharapkan benar-benar aman sampai kepada tangan selanjutnya. Itu dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, ya, kurang lebih sama. Itu menandakan milik dari seorang majikan. Lalu kedua membuktikan sesuatu itu telah disahkan. Lalu yang ketiga sebagai bukti, dan keempat mempunyai makna terlindungi. Nah, ini dalam kebudayaan perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Lalu pertanyaan kita adalah, apa itu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus? Artinya yang pertama, Roh Kudus itu adalah jaminan bahwa kita ini benar-benar adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan kepada kita, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tapi bagaimana kita bisa yakin kalau kita ini benar-benar adalah anak Allah? Roma 8 ayat 14 dan 16 ada 3 hal di sana dikatakan. Yang pertama, ya, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah anak Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setiap kita yang telah menerima Roh, yaitu Roh Kudus, itu akan menjadikan kita sebagai anak Allah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bahwa Roh Kudus itu bersama dengan Roh kita, dia akan bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kalau kita mempunyai Roh Kudus, kita pasti anak Allah. Kalau tidak, kita ini adalah anak yang lain. Tidak ada yang namanya anak Allah tidak menerima Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, itu membuktikan bahwa kita itu adalah anak Allah. Kalau kita anak Allah, maka di dalam diri kita, di dalam hati kita, pasti ada Roh Kudus. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa itu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus? Yaitu oleh Roh Kudus kita ditandai sebagai milik daripada Allah. Di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14 sana dikatakan,
ketika kamu dimeteraikan, ya, kamu dicap, kamu ditandai oleh Roh Kudus, ya, yang dijanjikan itu kita ini adalah milik daripada Tuhan. Lalu di dalam Roma 8 ayat 9b di sini dikatakan, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Nah, kita yang sudah percaya ini, kita memiliki Roh Kudus. Ini tandanya apa? Kita ditandai, kita ini adalah milik daripada Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi dengan adanya Roh Kudus di dalam diri kita itu menunjukkan bahwa kita itu adalah milik Allah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, apa itu telah dimeteraikan, ya, oleh Allah Roh Kudus. Yang ketiga adalah Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita ini benar-benar diselamatkan. Nah, kita kembali kepada Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Soalnya dikatakan demikian. Kamu telah mendengar firman kebenaran, itu Pak, Injil keselamatan. Setiap orang yang mendengarkan Injil keselamatan, lalu apa? Kita percaya, ya, kepada firman Tuhan itu, kepada Injil itu, kepada Yesus Kristus, kita menjadi percaya. Kemudian apa? Kita dimeteraikan, ya, dengan apa? Dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi waktu kita dimeteraikan, ini Roh Kudus menjadi bagian kita sampai apa? Akhirnya kita menerima seluruhnya. Itu yang pertama. Ya, lalu firman yang kedua. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 22 dikatakan demikian. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan apa? Yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita apa? Sebagai jaminan. Jaminan apa? Dari semua yang telah disediakan bagi kita. Jadi kita bukan saja terima keselamatan, kita masih terima yang lain loh. Harta warisan, ya, kita di surga dan lain sebagainya. Lalu ayat pendukung ketiga. 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan apa? Mengaruniakan roh. Memberikan Roh Kudus kepada kita apa? Sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Dari ayat-ayat ini terlihat loh. Bahwa orang percaya kita ini sudah disediakan segala berkat yang ada di surga. Yang saat ini kita belum terima. Di samping keselamatan kita yang tanda kutip belum sempurna. Artinya begini, waktu kita diselamatkan kita pasti mendapatkan hidup yang kekal. Waktu kita diselamatkan kita percaya kepada Yesus, kita pasti masuk surga. Tapi kita belum mendapatkan hidup kekal itu, kita belum mendapatkan surga itu. Oleh karena apa? Karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Oleh karena apa? Karena kita belum tinggalkan dunia ini. Kalau kita tinggalkan dunia, kita pasti mendapatkan itu. Oleh karena apa? Karena Tuhan Yesus belum datang kedua kalinya. Ya, kalau kita hari ini saya sedang berkhotbah, Bapak Ibu sekalian sedang beribadah, tiba-tiba Yesus datang, kita diangkat, kita menerima semua hal itu. Nah, tapi Roh Kudus, sebelum kita menerima semuanya itu, Roh Kudus diberikan, ya, sebagai apa? Sebagai jaminan bahwa kita pasti akan menerima semua hal itu. Nah, kata jaminan ini adalah arabon. Ya, juga berasal dari kata Ibrani erabon. Ya, artinya apa? Tanggungan atau uang muka gitu. Yang tadi saya sudah katakan di dalam awal khotbah. Ya, contohnya yang tadi Yehuda. Ya, dia menghampiri perempuan asusila yang ada menantunya. Ya, transaksi nih. Ya, diberikan yang tadi 3 barang yang tadi. Ya, diberikan apa? Cap meterainya, kalungnya, tongkatnya, udah deal, lalu lakukan. Sehingga ceritanya menantunya itu hamil, dia nggak tahu gitu. Maka untuk mengambil barang tanggungan itu lalu apa? Ya, dia berikan seekor kambing, tapi dia tidak pernah menjumpai perempuan itu. Nah, jadi tanggungan ini, ya, jaminan uang muka ini untuk mengesahkan suatu kontrak atau pembelian. Dan memberikan kepastian bahwa pembayaran akan dilunasi. Tapi John Stott membedakan apa yang dinamakan uang muka dan juga tanggungan. Dia bedakan gitu. Jadi tanggungan itu adalah tanggungan akan dikembalikan pada waktu seluruh pembayaran akan dilunasi. Ya. Tapi kalau uang muka, ya, ini merupakan sebagian atau bagian pertama, ya,
Dari apa? Dari seluruh pembayaran. Nah, kata arabon ini bisa berarti tanggungan, bisa berarti juga uang muka. Tapi di dalam ayat-ayat yang membicarakan Roh Kudus, yang berkaitan dengan Roh Kudus, ya, yang menggunakan kata arabon diterjemahkan sebagai uang muka. Ini seperti kalau kita memberi barang, ya, lalu kita kasih uang panjar loh, ya, berapa persen dulu. Lalu apa? Sisanya dibayarkan kemudian. Nah, dengan adanya panjar ini akan memastikan bahwa harga sisanya itu pasti akan dibayarkan. Jadi Roh Kudus disebut sebagai jaminan. Disebut sebagai uang muka untuk menunjukkan Roh Kudus adalah jaminan bagi keselamatan kita maupun segala berkat yang akan kita terima nanti di surga. Jadi Roh Kudus ini membuat kita bisa atau kita pasti menerima segala berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan, termasuk surga. Waduh, saya pikir-pikir ya, jadi orang yang percaya kepada Tuhan luar biasa loh. Ya, kita akan masuk surga, hidup yang kekal di sana, diberikan apa? Down payment dulu, dikasih uang muka, dikasih jaminan, yaitu apa? Roh Kudus. Jadi kita bisa menarik kesimpulan. Apa itu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus? Artinya Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua yaitu apa? Oleh Roh Kudus kita ditandai sebagai milik Allah. Kita dicap bahwa kita ini apa? Dimeteraikan. Kita adalah milik daripada Allah. Yang ketiga adalah Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita pasti diselamatkan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, janganlah mendukakan Allah Roh Kudus, ya. Jangan membuat dia sedih, ya. Jangan membuat dia berduka dengan apa? Dengan hidup kita, dengan perbuatan kita, dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Tinggalkan itu semua karena kita sudah menjadi manusia yang baru. Kita sudah percaya kepada Tuhan. Pikiran kita, hati kita sudah dibaharui. Kita menjadi manusia yang baru loh. Di dalam kebenaran dan di dalam kekudusan. Kita sudah dimeteraikan oleh Allah Roh Kudus. Dan bahkan Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Seharusnya kita apa? Senangkanlah dia. Ya, melalui hidup kita, pekerjaan kita. Dan bahkan melalui pelayanan kita. Dan bahkan dengan seluruh keberadaan diri kita. Mari ya, dipenuhilah senantiasa kita ya dengan Allah Roh Kudus. Dengan apa? Melakukan segala disiplin rohani. Kita akan senantiasa dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Lalu apa? Ya, kita akhirnya apa? Dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Dan bahkan akhirnya apa? Kita dipakai dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Saya yakin dan percaya kita akan terus berbuah dan memuliakan bagi nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau, Allah yang baik, yang sudah menyelamatkan kami pada waktu kami berdosa. Engkau menginsapkan kami, menobatkan kami, bahkan melahirkan baru kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mendengarkan satu ayat firman Tuhan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tuhan, mampukan kami menghidupkan firman Tuhan ini. Kami mau bergantung kepada Engkau. Kami mau senantiasa dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Kami mau dipimpin. Kami mau hidup dan dipakai untuk menyenangkan hati daripada Allah Roh Kudus. Tidak mudah ya Bapa di tengah zaman yang bengkok ini ya Bapa. Oleh karena itu kami mau bergantung kepada Engkau. Sehingga hidup kami menyenangkan, memuaskan hati daripada Allah. Inilah doa kami Bapa, komitmen kami, syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin.